bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Rinto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Asep, baik-baik saja dan sehat. Gimana kabarnya juga Pak Asep? Alhamdulillah saya juga baik Pak, Alhamdulillah sehat juga. Suasana hari ini sangat mendukung percakapan kita nanti ya Pak. Ya. Oke, baik Bapak. Saya sebagai observer akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang pertama, Bapak harus menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi desain, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Juga nanti ketika proses coaching jangan lupa Bapak menerapkan alur teknik Tirta. Alur teknik Tirta yang berarti tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu sebagai acuan ketika saya mengamati Bapak dalam proses coaching nanti. Bagaimana Bapak bisa dipahami? Siap Pak. Siap. Oke, baik. Selanjutnya sebelum proses coaching dimulai, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Terima kasih Pak. Untuk pelaksanaan coaching nanti, saya akan berupaya untuk mengembangkan dua teknik coaching, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Begitu Pak. Baik, nanti dalam percakapan Bapak akan mengembangkan dua teknik coaching berupa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dari kedua kompetensi tadi, kira-kira Bapak condong kompetensi yang lebih spesifiknya yang akan dikembangkan yang mana Pak? Untuk coaching nanti, saya lebih kompetensinya lebih spesifik ke mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi dari coach dan nanti coach saya itu bisa menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahannya. Begitu Pak. Baik, nanti berarti Bapak secara spesifiknya akan menerapkan teknik mendengarkan aktif dalam kompetensi coaching. Ya. Memang benar, dengan teknik mendengarkan aktif itu nanti coach dan coachee itu bisa menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahannya. Nah, terakhir nih Pak, kaitannya dengan tolak ukur ketercapaian sebelum kita proses coaching, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk coaching nanti Pak, tolak ukur saya untuk
ketercapaiannya yaitu nantinya dalam coaching saya berusaha menerapkan alur-lintas secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui nanti. Oke, jadi nanti indikatornya yang tadi saya tangkap yaitu bahwa nanti dalam proses coaching Bapak akan menerapkan alur tirta secara runtut. Dan untuk tirtanya itu akan dilakukan secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coaching supaya bisa menemukan solusi atas permasalahannya nanti. Harapannya nanti Bapak ketika menyampaikan proses coaching itu percakapannya bisa berjalan dengan lancar dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk pertama itu dulu Pak, Bapak bisa melanjutkan ke proses coachingnya bersama coaching. Silakan Pak, bisa menemui coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Tinto. Waalaikumsalam Pak Idam. Gimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ada apa ya Pak Idam ya kok royo-royo kesini atau kayaknya ada sesuatu yang penting sekali ini Pak Idam. Iya betul Bapak. Saya tuh dari kemarin tuh kelihatan murung gitu Pak. Ada unek-unek yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Tinto gitu Pak. Unek-unek itu apa unek-uneknya? Jadi gini Pak. Kemarin kan ada jadwal supervisi, kemudian saya disupervisi sama supervisor. Kemudian di dalam saya mengajar ternyata saya mendapat teguran Pak dari supervisor saya. Jadi dapat teguran setelah supervisor. Kira-kira kenapa kok bisa mendapatkan teguran itu dari supervisor Pak Idam? Sebenarnya sih teguran ini tidak begitu serius Pak. Cuman saya memiliki rasa rada khawatir gitu Pak, nggak enak gitu Pak. Seperti itu. Jadi saya kepikiran terus. Sebenarnya itu bukan suatu masalah besar sih Pak. Oh, nggak enak tapi tidak menjadi masalah besar. Kira-kira nggak enaknya di mana itu? Jadi gini Pak, ketika saya mengajar, kan seperti biasanya ketika saya mengajar saya biasa menggunakan buku paket. Namun pada saat saya disupervisi, itu saya kebetulan menggunakan LKS. Jadi dikiranya supervisor itu saya tidak menggunakan buku paket yang disediakan oleh perpustakaan. Pahamnya dia, saya hanya menggunakan buku LKS saja Bapak. Oh, jadi supervisor ketika supervisor dengan menggunakan buku LKS yang seharusnya buku paketnya sudah tersedia di perpustakaan. Yang itu yang menjadi istilahnya permasalahan yang Bapak. Iya betul Pak. Nah, kira-kira ya apa yang bisa Pak Idam selesaikan dari masalah rencananya? Saya tuh ini Pak, ingin mendapatkan solusi gambaran terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Rencananya saya ini dari percakapan ini mungkin saya ingin ini Pak, saya karena kepikiran, karena takutnya kepala sekolah itu supervisor itu melaporkan kepada kepala sekolah, itu yang mengajar saya dan saya yang menjadi khawatir ya gitu. Takutnya berurusan dengan kepala sekolah nanti berurusan terhadap yang lainnya seperti itu. Oh, jadi takut ketika nanti supervisor melaporkan hasil supervisinya ke kepala sekolah yang menunjukkan bahwa Pak Idam menggunakan buku LKS padahal sudah ada buku paket di perpustakaan. Nah, rencananya gimana biar tidak terjadi berkepanjangan masalahnya? Rencana yang saya akan lakukan, pertama saya akan menemui kepala sekolah, kemudian saya akan menceritakan atas permasalahan yang saya terjadi ini. Kemudian rencana yang kedua ini, saya juga akan menemui supervisor dan ingin meminta maaf. Kalau bisa nanti ke depannya saya akan mengkombinasikan antara LKS dengan buku
paket seperti itu Pak. Jadi tidak seperti saat disupervisi saya hanya menggunakan LKS saja. Selain itu apa yang bisa dilakukan oleh Pak Idam? Selain itu juga saya juga ingin mengajak teman yang serumpun dengan novel saya untuk mengajak menggunakan buku paket. Jadi tidak hanya terfokus pada buku LKS saja seperti itu. Oke, jadi Pak Idam berupaya untuk menemui kepala sekolah untuk menjelaskan tindakannya waktu mengajar gitu. Kemudian agar nanti bisa mendapatkan istilahnya penguatan, itu membawa temannya untuk melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan supervisornya. Nah, kira-kira kapan ini? Kalau bisa sih secepatnya Pak. Setelah Ya. ini saya biar rasa unek-unek saya itu terselesaikan dan saya merasa enak di sekolah itu. Jadi secepatnya itu kapan ini? Berarti Senin lah. Setelah nanti upacara saya pertama menemui kepala sekolah dulu, kemudian nanti setelah itu saya mencoba untuk menghubungi ke supervisor saya. Sekalian minta maaf, sekalian menjelaskan. Kira-kira setelah seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Idam setelah melakukan aksinya tadi, harapannya apa? Harapan saya ini ketika saya bisa sharing dengan Bapak, harapan saya itu rasa tidak enak dan kepikiran saya itu hilang Pak. Karena saya ternyata setelah ngobrol sama jenengan saya menemukan solusi. Ternyata solusinya itu harus ketemu sama kepala sekolah dan supervisor. Dari kemarin itu saya berpikiran apa ya, ini saya harus bagaimana seperti itu. Ya, setelah harapannya itu saya tunggu gitu Pak. Saya tunggu kecepatan nih biar saya tahu apakah sudah dilaksanakan atau tidak dan perasaannya sudah plong atau belum, gitu ya. Jadi siap Bapak, nanti setelah ini saya akan menghubungi jenengan ketika permasalahan ini sudah selesai, saya akan menghubungi jenengan lagi. Ketika ada permasalahan lagi, nanti boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap, tentu saja. Jadi gitu aja Bapak, matur nuwun ya Pak atas waktunya, saya mengganggu waktunya panjenengan. Saya pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rinto, saya tadi sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Pak Idam sebagai coaching dalam proses coachingnya. Yang saya membuat beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu, boleh ya Pak? Ya, silakan Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator yang sudah Bapak capai dalam proses crossing tadi? Ya, terima kasih Pak. Tadi setelah saya melakukan coaching, saya melihat bahwa tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, karena tadi saya dengan coach sudah seperti teman biasa lah, teman akrab sambil bicara. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach juga sudah saya berikan. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi juga mendengarkan aktif, dan saya juga sudah berupaya untuk membuat atau mengajukan pertanyaan bobot kepada coach Pak. Baik Pak. Ya, jadi sudah Bapak sampaikan dan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatifnya ada, dan memaksimalkan potensi coaching juga. Bapak juga yang tadi saya amati juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi yang Bapak harapkan itu sudah terlaksana Pak. Dan yang paling penting juga Bapak sudah menerapkan alur percakapan Tirta. Alhamdulillah secara umum dari catatan yang saya sudah buat, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak, karena
sebelumnya kan kita sudah berupaya untuk bercakap secara dulu supaya lebih lancar dalam perjalanan apa yang kita lakukan. Di awal saya sudah menyampaikan rubriknya terlebih dahulu ya Pak. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan terakhir Pak. Dari proses coaching tadi, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Ya, untuk pelaksanaan coaching yang akan datang, saya ingin mengembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada unek-unek yang seharusnya sebelumnya saya itu harus menerapkan teknik stop terlebih dahulu agar beliau lebih rileks dan tidak gugup, tidak tertepu-tepu, tidak tergesa-gesa sehingga permasalahan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, benar. Memang untuk kehadiran penuh dalam proses coaching itu saya rasa perlu menerapkan teknik stop juga ya Pak, supaya mitra atau klien kita itu lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut. Terakhir, semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Bapak dalam proses coaching berikutnya agar bisa sesuai dengan harapan mitra coachingnya. Terima kasih Bapak, sudah proses yang luar biasa bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Terima kasih juga Pak atas bimbingan dari Pak Asep sehingga saya bisa memberikan coaching yang terbaik bagi coach saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Rinto. Pak Rinto sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak, saya di sini ketemu dengan Pak Idam. Saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya, ya. Namun sebelum Bapak mulai percakapan dengan coachingnya, ada beberapa hal terlebih dahulu yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Pak, biar Bapak juga tahu, dan nantinya untuk rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya adalah harapannya dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan tentunya juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Juga nantinya ketika Bapak melakukan proses coaching, jangan lupa ya juga menerapkan alur teknik data yang berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sebagai acuan ketika saya akan mengamati Bapak berikutnya ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Sudah bisa dipahami tidak Pak? Bisa Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak selanjutnya sebelum proses coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan dulu yang saya ajukan, boleh ya Pak ya? Oke, baik ini Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nantinya kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu ada dua aspek Bapak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah disampaikan Bapak ingin menyampaikan dua kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Dari dua kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, itu kira-kira mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau untuk spesifik di dalam coaching nanti, saya ingin lebih ke mendengarkan aktif Pak, karena bisa menggali potensi, kemudian nantinya coaching itu bisa menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahan yang dia sedang hadapi. Ya, jadi tadi kompetensinya adalah yang di spesifiknya adalah mendengarkan aktif ya. Ya, memang itu memang benar Pak bahwa untuk sebagai coach itu kita harus bisa mendengarkan aktif. Ya, kira-kira yang nanti indikator yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya ingin tuju dalam proses coaching nanti yaitu bahwa dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta Pak secara runtut. Kemudian saya bisa juga menggali ide-ide dari coaching agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui dan dia bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya, harapannya ya memang seperti itu sesuai dengan indikator ya Pak. Nanti Bapak bisa melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Baik Bapak, hanya itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Selebihnya nanti Bapak bisa melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Semoga nanti percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi. Siap ya Pak ya? Iya siap. Oke. Terima kasih Bapak. Selamat melaksanakan coaching. Siap. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Idam bagaimana? Alhamdulillah hari ini baik. Akhirnya Pak ya, setelah yang sudah buat janji lama, akhirnya pada hari ini kita bisa berjumpa, bertemu. Kira-kira ada apa ya Pak Asep ya? Ini saya. Iya, jadi saya kesini menemui Pak Idam membawa sedikit masalah Pak. Saya membawa sedikit masalah yang mudah-mudahan ketika kita bertemu ini kita bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Oh gitu. Berarti Pak Asep ini ternyata dari kemarin ini ingin ada sesuatu yang ingin diobrolin gitu ya kepada saya. Kira-kira itu seperti apa sih Pak masalahnya? Iya, jadi begini, di kelas saya itu ada 2 siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran karena mereka itu bermain HP, bahkan pernah saya pergoki salah satu dari mereka itu main game ketika pembelajaran. Jadi seperti itu. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa ketika mendapatkan masalah 2 anak tersebut, Pak? Harapannya setelah proses percakapan ini saya bisa menemukan solusi agar kedua anak tersebut tidak main HP lagi ketika pembelajaran dan bisa fokus seperti siswa yang lainnya. Kalau boleh tahu, 2 anak tersebut itu main HP saat pelajarannya Pak Asep saja ataukah di semua mapel Pak Asep? Kalau boleh tahu. Baik. Kebetulan kasus ini juga dialami oleh beberapa guru mapel dengan 2 anak yang sama, Pak. Iya. Berarti memang 2 anak itu memang ternyata setelah dikonfirmasi ternyata 2 anak ini di semua mapel seperti itu ya Pak? Tidak di semua mapel Pak, di beberapa mapel yang sudah saya dengar dari rekan sejawat saya, khususnya dari guru matematika dan dari guru teknik komputer jaringan Pak. Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika dia main HP dalam pembelajaran Pak? Apakah berselancar atau main game atau seperti apa? Ya, mereka itu memainkan sosial medianya. Yang pernah saya pergoki, mereka memainkan sosial medianya. Juga saya pernah sekali memergoki juga mereka main game, Pak. Tentu itu merasa terganggu ya Pak. Iya. Bisa kita katakan itu kondisi yang tidak ideal Pak ya. Kalau kondisi ideal yang Pak Asep harapkan itu seperti apa sih? Iya.
Sebelum saya menceritakan kondisi ideal yang saya harapkan, setelah saya amati dari kedua anak tersebut, dengan saya panggil langsung menemui saya, ternyata setelah saya telusuri, kedua anak tersebut kecanduan game online, Pak. Padahal saya sudah menjelaskan efek buruk dari main game online itu sendiri. Ya. Saya juga sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun ajaran, yang dimana tidak diperbolehkan anak menggunakan HP kecuali oleh guru diinstruksikan. Dan kondisi ideal yang saya harapkan ya sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu fokus mengikuti pembelajaran, terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya Pak ya, kondisi idealnya Bapak saja ingin sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ternyata setelah beriringan waktu ketika dalam pembelajaran, ternyata anak tersebut kecanduan main HP. Menurut Pak Asep ini ya, indikatornya itu seperti apa ya Pak? Atau seperti wujudnya itu seperti apa? Indikator apanya, Pak? Indikator keberhasilan agar anak tersebut tidak bisa main HP lagi di pembelajarannya Pak Asep. Ya, tentu setelah saya memberikan penjelasan tentang efek buruk dari main HP itu sendiri, tetapi anak tidak gubris, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, Pak. Jadi ada hal lain rencana Pak Asep yang akan lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, yang saya rencanakan untuk mengatasi masalah ini yaitu saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan menelusuri kebutuhan anak terlebih dahulu, keinginan anak terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Ya. Juga saya akan menerapkan teknik mindfulness agar semua anak dengan kesadaran diri bisa mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan. Juga terkadang saya juga memberikan ice breaking, Pak, agar suasana pembelajaran kembali hidup. Ya. Kemudian itu Pak yang saya akan rencanakan. Berarti Pak Asep ini ingin menerapkan metode, kemudian juga ingin menerapkan strategi, kemudian menambahkan mindfulness, kemudian juga ingin menambahkan S3K. Kira-kira boleh tahu nih metode seperti apa yang Pak Asep akan gunakan untuk mengatasi terutama dua anak ini tersebut? Oke, selain tadi yang saya sampaikan ya, dari mulai identifikasi kebutuhan siswa, kemudian teknik mindfulness, juga saya akan memberikan pembelajaran dengan game interaktif. Dari web-web yang tersedia. Saya akan menyematkan link yang ada ke grup kelas sehingga bisa diakses oleh semua siswa, dan HP-nya itu bisa digunakan untuk sebagaimana mestinya, tidak untuk game online yang tidak kita harapkan. Gitu. Jadi game interaktif, Pak. Itu kira-kira Pak Asep ketika akan mengkonsep seperti itu, kira-kira apakah Pak Asep butuh orang lain untuk membantu atau Pak Asep sendiri yang akan melakukannya? Tentu dalam hal ini saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Pak. Yang pertama saya akan sharing permasalahan ini kepada kepala sekolah dan akan menawarkan solusi yang ada sesuai dengan pemikiran saya. Juga mudah-mudahan harapannya nanti dari kepala sekolah bisa menambahkan agar mendukung rencana saya nantinya. Kira-kira kapan nih rencana Bapak Asep yang ingin dilakukan? Secepatnya, minggu depan mulai hari Senin saya akan menerapkan rencana pembelajaran yang sudah saya tadi sampaikan dan menerapkannya. Tapi sebenarnya gini Pak, saya sudah menerapkan pembelajaran seperti tadi di kelas yang berbeda. Kebetulan di kelas yang ada anak yang bermasalahnya itu saya
hanya beberapa, menerapkan beberapa, sehingga efeknya belum kena 100%. Tapi untuk kelas lain yang sudah saya terapkan semua rencana tadi, itu terbukti anak itu antusias, fokus mengikuti pembelajaran. Wah, ternyata Pak Asep juga sudah menerapkan juga ya ternyata di kelas lain. Namun ketika menerapkan di kelas ini ternyata seperti itu ya. Ternyata ada anak yang memang harus diselesaikan seperti itu. Nah, gitu ya Pak Asep ya. Bagaimana sih perasaan Pak Asep setelah bercerita tentang masalah dua anak tersebut yang main HP ketika dalam pembelajaran? Saya merasa lega bisa menyampaikan permasalahan saya dengan Bapak dan mendapatkan solusi, sehingga kedepannya saya mudah-mudahan tidak menemukan lagi anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, apalagi dengan memainkan HP-nya tanpa instruksi dari guru. Oke, bagus sekali ya Pak Asep ya. Harapannya sangat bagus sekali kedepannya biar tidak ada anak main HP tanpa ada instruksi dari guru. Saya rasa juga seperti itu Pak Asep ya, agar pembelajaran itu sangat ideal, gurunya enak, siswanya juga enak seperti itu Pak. Ada harapan lain Pak Asep yang mungkin ingin disampaikan? Harapan lainnya mudah-mudahan pemikiran saya ini bisa diterapkan juga oleh rekan sejawat yang kebetulan permasalahannya sama, sehingga pembelajaran dari beberapa mata pelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oh ya, oke, bagus sekali. Di samping itu juga Pak Asep juga meminta rekan sejawat juga ya Pak Asep yang untuk membantu dalam hal ini ya. Oke, saya rasa Pak Asep ini sudah menemukan solusi dari pemecahan masalah yang Pak Asep ingin ceritakan. Itu aja ya Pak Asep ya. Saya tunggu nih ketika Pak Asep mengimplementasikan permasalahan ini, saya tunggu kabar baiknya. Baik, untuk kabarnya akan segera saya laporkan ke Pak Idam apabila saya sudah menerapkan pembelajaran ini di kelas dengan dua anak yang bermasalah tadi Pak. Oke, siap. Dari sini ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya rasa cukup Pak. Oke, kalau saya rasa cukup, saya juga kebetulan ada acara nih Pak Sep nih. Iya. Ini ya Pak Sep. Itu aja Pak Sep. Iya. Saya akhiri ya Pak Sep. Ya terima kasih Pak atas solusinya Pak. Sama-sama. Pak Idam, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Uci Bapak dalam proses coaching. Saya sudah membuat beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Boleh Pak, gimana Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan atau apa indikator yang sudah Bapak capai dalam proses coaching tadi Pak? Oh, tadi apa ya? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi dengan coach saya itu Pak Asep, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip coaching Pak, berupa yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, oke. Jadi yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah konfirmasi jawaban pertanyaan tadi, dan dari kedua kompetensi yang Bapak harapkan sudah terlaksana. Dan yang paling penting juga Bapak sudah menerapkan alur percakapan Tirta. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas bimbingan dari Pak Rinto. Ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak dalam proses coaching tadi. Kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang Bapak kembangkan berikutnya? Kalau untuk masalah yang ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Yang mana mungkin coach tadi itu merasa ada unek-unek yang seharusnya saya menerapkan teknik stop agar coach tadi merasa relax gitu Pak dalam mengungkapkan masalahnya seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak
Bapak berarti ingin berupaya untuk biar lebih apa istilahnya bisa menggali lebih banyak lagi ya, dari coachingnya dengan menerapkan teknik stop. Nah, harapannya dalam proses ini yang terakhir ini ya bisa menjadi bekal ya bagi Bapak dalam proses coaching berikutnya agar bisa sesuai dengan harapan mitra coachingnya. Jadi tadi dengan tadi ya teknik stop tadi. Terima kasih Bapak dari sebuah proses coaching yang luar biasa yang bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu Pak ini. Terima kasih banyak Bapak atas masukan dan saran dan kritiknya tadi, atas coaching yang saya lakukan. Harapannya saya nanti ke depannya saya agar bisa lebih baik lagi coaching yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya untuk observasi pada hari ini. Saya akhiri saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik. Pak Hidam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asep. Oke baik Pak Asep, sebelum kita mulai, kebetulan di sini saya sebagai observer ya. Nanti Pak Asep kebetulan juga akan mengcoaching pada coachingnya Pak Asep ya. Ini Pak Asep, saya sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan coachingnya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu dan saya juga sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Biar Bapak juga tahu gitu tentang rubrik penilaiannya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya adalah yaitu yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak itu sudah memiliki prinsip ya, prinsip dari seorang coach. Yaitu yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bapak juga sudah harus memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu yang meliputi presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Juga nanti ketika proses coaching, jangan lupa ya Pak Asep ya, Pak Asep ini harus menerapkan alur teknik tirta, yang mana seperti tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Itu sebagai acuan ketika saya mengamati Pak Asep. Bagaimana Pak Asep, bisa dipahami ya Pak Asep? Bisa Pak. Oke baik. Selanjutnya sebelum proses coaching dimulai ini, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya Pak, silakan. Oke, baik nih Pak. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan nanti? Ya. Baik Pak, terima kasih. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam percakapan nanti saya dengan coaching yaitu saya akan mendengarkan aktif, ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu Pak. Oh, berarti Pak Asep nanti ingin mengembangkan dua kompetensi ya Pak. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi coach saya dan bisa menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahan yang ada. Iya, kompetensi spesifik yang Pak Asep ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif. Ya, memang kompetensi yang paling
ini adalah mendengarkan aktif agar kita bisa mendengarkan apa yang diutarakan oleh coachingnya ya Pak Asep ya. Nah terakhir ini Pak, berkaitan dengan tolak ukur ketercapaian sebelum kita proses coaching nih, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator yang akan saya tuju yaitu pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya memastikan diri untuk menerapkan alur tirta. Kemudian alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui, Pak. Berarti Pak Asep ini ingin menerapkan alur tirta secara runtut ya. Harapannya dalam coaching ini Pak Asep sendiri juga bisa menerapkan alur tirta ini secara runtut. Baik Bapak, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Selebihnya nanti silakan Pak Asep bisa melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Semoga nanti percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi. Gitu Pak Asep ya. Siap Pak. Oke, silakan Pak Asep bisa melanjutkan coachingnya dengan coachingnya. Baik aja Pak Asep. Ya. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamera? Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Rinto. Pak Rinto bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Asep. Ternyata hari ini bisa ketemu Pak Asep. Alhamdulillah. Pak Asep apa sibuk sekali ya. Jadi bisa baru saya temui hari ini. Iya, tidak seperti itu juga Pak. Kadang ada kegiatan lain yang harus saya lakukan terlebih dahulu Pak. Seperti yang saya telepon Pak, lewat telepon saya ingin ketemu dengan Pak Asep karena ada masalah yang sedang saya pikirkan dan kayaknya saya belum ketemu apa solusinya yang mungkin nanti Pak Asep bisa memberikan solusi yang bisa saya rasakan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi Pak. Baik Pak. Jadi sebelum Bapak bercerita tentang masalah yang akan diutarakan di sini, kira-kira tujuan percakapan yang ingin kita capai di akhir nanti apa? Dan saya bisa istilahnya nantinya memberikan motivasi pembelajaran terhadap murid dan murid itu bisa aktif dalam belajar. Oke. Tadi Bapak belum menceritakan masalahnya Pak. Masalahnya seperti apa Pak? Boleh saya ketahui Pak? Monggo. Gini Pak, dari kelas yang saya ajar ada dua kelas lah, tapi ini kelas yang satu ini ketika saya mengajar siswanya atau muridnya itu malas-malasan, ya, tidak aktif dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Kira-kira, oke saya tangkap Pak permasalahannya. Ketika pembelajaran, Bapak menemukan siswa yang malas-malasan, sehingga siswa yang malas-malasan itu tentunya tidak fokus mengikuti pembelajaran, bukan seperti itu Pak? Ya, betul Pak. Ya, kira-kira apa? Setelah Bapak telusuri, apa penyebab siswa tersebut bermalas-malasan ketika pembelajaran Pak? Kalau saya lihat mungkin dalam pembelajaran mungkin apakah pembelajaran saya apakah kurang menarik atau bagaimana, tapi saya coba untuk di kelas yang lain mereka tidak seperti pada kelas yang satu ini Pak. Jadi yang kelas lainnya saya terapkan pelajarannya mereka tetap semangat, tapi ketika kelas ini saya ajarkan anak-anak banyak yang malas dan tidak aktif di dalam belajar. Oke, berarti Bapak sudah mengcompare ya, membandingkan di kelas itu metode yang Bapak sampaikan itu bisa membuat anak fokus, tapi di kelas yang ada anak yang malas-malasan tapi malah sebaliknya Pak, mereka tidak fokus dan bermalas-malasan. Kemudian kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan dari
anak yang bermalas-malasan tersebut, Pak? Ya, seperti pada kelas yang lainnya, jadi biar anak-anak itu bisa tidak malas, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif, sehingga hasil dari pembelajarannya bisa memuaskan itu Pak Asep. Baik. Kalau boleh saya ketahui, yang bermalas-malasan itu berapa ya, Pak? Jadi kalau bermalas-malasan ini saya kira kalau di kelas ini hampir kayaknya tidak memperhatikan semua. Oh begitu. Iya, hampir semuanya itu ngobrol sendiri, kemudian ada yang tidur-tiduran, ada yang lempar-lempar dan sebagainya. Kemudian dari pengamatan yang sudah Bapak lakukan, kira-kira indikator yang seperti apa supaya anak tersebut tidak malas-malasan, Pak? Indikatornya apa menurut Bapak? Kalau indikator saya ketika diminta untuk apa istilahnya membaca, mereka membaca dan kemudian ketika mau disuruh menyampaikan hasil bacaannya, murid itu mau. Tapi ketika pas saya suruh membaca, ya tetap kemudian dia mungkin sambil membaca sambil malas-malasan, tapi ketika pas disuruh menerangkan apa yang dibaca, tidak ada yang mau sama sekali, seperti itu. Baik. Jadi pada intinya indikator ketercapaiannya ketika Bapak instruksikan apa kaitannya dengan pembelajaran, anak itu mau ya, Pak? Kemudian rencana tindakan seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam hal ini? Apakah Bapak akan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda di kelas yang ada anak yang bermalas-malasan tadi, Pak? Ya, untuk setelah saya istilahnya mengamati bahwa ketika metode yang saya pakai dari beberapa kelas itu dan di kelas itu tidak bisa sama dengan kelas lainnya, maka saya akan berupaya untuk mencari solusi dengan metode yang baru, barangkali bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan saya tadi. Metode lebih memuaskan atau membangkitkan anak untuk mau belajar. Baik, Pak. Terima kasih. Mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak nanti akan menerapkan metode baru dengan tujuan agar anak tersebut tidak bermalas-malasan lagi. Boleh digambarkan, Pak, metode baru seperti apa yang akan Bapak rencanakan? Ya, mungkin di kelas lain juga sudah saya terapkan, ada ice breaking, kemudian ada istilahnya untuk lebih dengan menggunakan kuis interaktif. Nah, mungkin di kelas ini mungkin saya coba untuk anak-anak itu membuat permainan sendiri, agar nantinya membuat permainan sendiri, digunakan sendiri agar mereka bisa aktif. Karena saya kalau tadi sudah saya berikan kuis interaktif dari saya, kemudian saya ice breaking, ini mereka tetap istilahnya tidak aktif, malas-malasan. Nah, sekarang saya mungkin balik, mungkin metodenya anak-anak itu saya buat agar membuat permainan sendiri, kemudian dilakukan sendiri, gitu, sehingga mereka lebih aktif. Gitu. Mungkin itu yang mungkin akan saya coba untuk diterapkan itu, Pak Asep. Oke. Rencana Bapak yang saya tangkap, jadi Bapak akan memberikan kesempatan penuh kepada anak untuk menciptakan permainan yang interaktif yang akan mereka lakukan sendiri. Ya, kalau selanjutnya, Pak, dukungan yang seperti apa kaitannya dengan penerapan rencana belajar tadi, Pak? Ya, terutama dukungannya dari anak itu sendiri. Kalau anak itu tidak bisa istilahnya bekerja sama untuk membuat permainan sendiri, maka mungkin tidak bisa akan dilaksanakan. Tapi kalau anak-anak itu kemudian setuju, maka dukungan dari anak sangat penting sekali. Jadi nantinya bisa membuat sendiri permainan sendiri,
kemudian dilakukan sendiri sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan, seperti itu Pak Asep. Luar biasa. Berarti di sini Bapak menerapkan sepenuhnya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Ya. Jadi memberikan kesempatan sepenuhnya, kalau bisa saya gambarkan, dari murid dan untuk murid, Ya. seperti itu ya Pak. Kemudian kapan Bapak akan menerapkan metode yang disampaikan tadi Pak? Mungkin setelah PTS Pak ya, ini karena lagi mengejar materi gitu, sehingga anak-anak minta untuk belajar dulu soal-soal di rumah. Nah, mungkin minggu depannya saya coba untuk memberikan tugas kepada anak untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi materi baru yang nantinya saya coba untuk tadi menggunakan metode di mana anak sepenuhnya yang melakukan aktivitas. Ya, baik Pak. Jadi Bapak akan melakukan hal ini secepatnya ya, setelah PTS ya, karena minggu depan di semua sekolah juga akan melaksanakan PTS, dan setelah PTS akan kembali efektif seperti sedia kala, dan Bapak akan menerapkannya secara langsung. Kira-kira dari penerapan Bapak itu apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, dari percakapan ini tadi saya sudah mendapatkan istilahnya solusi, di mana di kelas-kelas yang lain saya menggunakan pembelajaran interaktif dari saya, menggunakan jadi dari saya, dan saya ada muncul ide dari percakapan tadi, ternyata saya coba untuk anak yang membuat permainan sendiri sesuai dengan materi yang nanti saya akan berikan, sehingga anak-anak itu lebih aktif ketimbang hanya menggunakan bahasa itu sebenarnya. Jadi kalau bisa saya tangkap, yaitu Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat permainan sendiri yang dikaitkan dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti itu ya Pak. Nah, dari awal sampai akhir percakapan kita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, rasanya ada semangat baru untuk mengajar. Nah, tadinya kok di kelas ini saya susah sekali memamerkan aktivitas belajar, tapi setelah percakapan ini sebenarnya saya mendapatkan itu dari percakapan dengan Pak Asep. Kemudian nantinya saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baik. Alhamdulillah ya, dari percakapan kita ini kita menemukan solusi bersama Pak. Harapannya mudah-mudahan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Winko itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya dengan metode penerapan yang sudah tadi Bapak sampaikan. Terima kasih ya Pak Sedia, Sama-sama. ini bisa membantu saya mengenal waktu untuk mengenalkan saya sepenuhnya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Kemudian jangan ini ya Pak, jangan untuk Ya, jadi nanti juga saya tunggu hasilnya Pak. Siap Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Pak Asep dengan Pak Winko. Berarti kita sangat intens sekali ya Pak Asep ya. Kalau kita melihat dari percakapan Pak Asep dengan Pak Winko, saya sudah membuat beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak Asep? Boleh Pak? Enggak, silakan Pak. Menurut saya, apa yang sudah Bapak lakukan atau apa indikator yang sudah Bapak sampai dalam proses konsultasi yang saya rasa sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yang dimana ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Memaksimalkan potensi coaching ini dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh si coach tadi Pak.
Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi. Jadi catatan saya, Bapak memang sudah konfirmasi jawaban dengan coachingnya tadi ya Pak ya, atas pertanyaannya. Dan dari kedua kompetensi yang Bapak harapkan juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting juga ya Pak Asep ya, Bapak juga sudah menerapkan alur percakapan Tirta. Itu Pak Asep. Jadi alhamdulillah secara umum dari catatan yang saya buat ini, Bapak sudah melaksanakan proses coaching yang sangat baik, luar biasa sekali Pak Asep. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Asep Ya, dari Pak. proses coaching tadi dengan Pak Rinto. Kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak Asep? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu present Pak, kehadiran penuh, yang mana mungkin coaching tadi dalam menyampaikan masalahnya itu rada terburu-buru, agak tergesa-gesa. Di sini saya tadi tidak menerapkan ini teknik mindfulness dengan teknik stop, di mana kita harus berhenti sejenak, tarik nafas, kemudian melanjutkan aktivitas. Yang tujuannya adalah supaya antara kami berdua, khususnya pada si coach itu, bisa lebih rileks mengungkapkan permasalahan yang dia miliki. Seperti itu Pak. Iya benar ya Pak Asep ya, memang yang harus dikembangkan itu ya kehadiran penuh ketika mendengarkan dengan coachingnya. Di samping itu juga ya tadi Pak Asep juga menerapkan mindfulness ya Pak Asep ya, atau teknik stop agar tidak terasa terburu-buru biar terjadi chemistry pembicaraannya Pak Asep ya. Oke gitu Pak Asep ya. Terakhir semoga proses ini menjadi bekal bagi Pak Asep dalam proses coaching berikutnya nanti agar bisa sesuai dengan harapan mitra coachingnya. Terima kasih Pak Asep, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Bapak kedepannya lagi dalam proses coaching yang akan dilakukannya lagi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini menjadi pengalaman saya untuk menghadapi proses coaching berikutnya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Saya akhiri ya Pak Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.